kalau di mahasiswa kira-kira ada tidak pola calon atau paslon perseorangan atau gabungan dari partai politik? Ya, mungkin yang kita kenal selama itu adalah partai mahasiswa. Nah, institusi partai mahasiswa ini perlu terus didorong sehingga tidak lagi menjadi rasa takut dari atmosfer akademik yang ada di perguruan tinggi ketika kita mendengar istilah partai mahasiswa. Nah, partai mahasiswa ini adalah bagian unsur penting dari elemen terwujudnya sebuah proses pemilihan. Dan ini juga bagian dari proses pendidikan politik yang perlu adik-adik mahasiswa alami ya dan jalani bagaimana membentuk sebuah partai mahasiswa. Kemudian aktor yang berikutnya adalah pengawas. Dalam sebuah kepanitiaan, proses pemilihan di mahasiswa tentunya perlu ada unsur pengawas. Nah, siapa yang melakukan pengawasan ini? Mungkin selama itu sering terjadi ketika ada problem terkait dengan proses pemilihan, itu biasanya langsung ke atas. Apakah itu warek tiganya, apakah itu dekan tiganya, ya, atau bagian khusus, ya unsur rektorat yang dilibatkan ketika ada persoalan-persoalan dalam proses pemilihan di kalangan mahasiswa. Nah, mulai hari ini dan ke depan, adik-adik mahasiswa perlu untuk memberanikan diri bahwa unsur kepanitiaan itu ada unsur kepengawasan. Nah, nanti namanya apa itu? Ya, kalau di KPU ada istilahnya Bawaslu, ya, Badan Pengawas Pemilu atau Pemilihan. Nah, dan masalah-masalah yang muncul ketika proses pemilihan itu diselesaikan oleh panitia itu atau badan itu. Nah, nanti di adik-adik mahasiswa bisa nanti kita bicarakan sebagai tindak lanjut dari pertemuan ya hari ini. Berikutnya substansi yang kedua dari undang-undang pemilihan dan undang-undang pemilu adalah electoral system. Bagaimana sistem pemilu itu dilaksanakan? Yang pertama biasanya itu ada formula pencalonan. Kalau adik-adik sudah membuat atau menyusun, menyepakati kepanitiaan, kemudian ada calonnya, ada pengawasnya, lalu bagaimana mekanisme pencalonan itu dilakukan? Ya tentunya dilakukan oleh partai mahasiswa itu atau gabungan dari partai mahasiswa. Ya, dengan ketentuan berapa persen misalnya. Kalau di perguruan tinggi kan mungkin ada fakultas-fakultas, ada jurusan-jurusan. Nah, kira-kira yang akan didorong menjadi paslon itu kira-kira representatifnya berapa persen? Kalau kami di KPU ketika pemilihan ya itu ada istilah 20% ya bagi partai politik yang memiliki kursi di dewan ya atau 25% dari suara sah yang ada. Kemudian berikutnya masih terkait soal sistem pemilu atau pemilihan ini dijalankan adalah bagaimana metode pemberian suaranya. Apakah tandanya ini dicontreng ya di surat suara ya atau dicoblos ya atau pakai elektronik itu ya. Jadi pemilihan lewat elektronik ya. Jadi langsung. Nah, ini mekanisme-mekanisme ini sangat memungkinkan ya di kita belum dilakukan ya secara elektronik, mungkin bisa saja di UMC ini menjadi pilot project untuk melaksanakan proses pemilihan kepemimpinan mahasiswa melalui ya elektronik itu. Kemudian berikutnya adalah formula penentuan calon terpilih. Ini dengan sistem apa? Apakah suara terbanyak? Ya, atau misalnya menggunakan persentase. Ya, kalau suaranya misalnya ada 1000 DPT-nya, kira-kira yang mendapatkan
suara terbanyak 50, berarti 500 plus 1 atau seperti apa? Nah, ini harus dibuat ya ketentuan-ketentuannya ya sehingga bisa menjadi bagian dari proses pembelajaran ketika nanti adik-adik menjadi bagian di masyarakat dalam mengikuti proses pemilu atau pemilihan. Misalnya kalau di kita di KPU ya dalam proses pemilihan kepala daerah ya menggunakan pola single majority ya atau mayoritas sederhana, jadi suara terbanyak meskipun selisihnya 1, misalnya tadi ada 1000, ya yang 501 dengan 499, maka secara otomatis yang memenangkan adalah suara terbanyak. Nah ini sistem ini perlu diformulasikan nanti. Kemudian unsur penting yang ketiga adalah soal electoral process. Nah electoral process ini paling tidak ada 2. Yang pertama, tahap perencanaan program dan RAB. Adik-adik mahasiswa harus sudah mulai diberikan pengalaman untuk menyusun perencanaan pemilu di kalangan mahasiswa, sekaligus juga menyusun RAB-nya, sekaligus juga mempertanggungjawabkan RAB yang sudah disusun. Mengapa ini penting adik-adik? Karena anggaran yang dibutuhkan dan digunakan dalam proses pemilu itu adalah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan secara kelembagaan, tentunya melalui mekanisme yang ada di kampus tersebut. Nah oleh karena itu ini tidak sembarangan ya adik-adik nanti menyusun anggaran sekaligus perencanaan program. Termasuk juga bagaimana penyelenggaraannya, penetapan tata caranya, lalu kemudian bagaimana menentukan jadwal untuk kegiatan, kemudian bagaimana pembentukan namanya panitia-panitia kecil, kemudian bagaimana pembentukan panitia pengawasnya, ya, lalu kemudian bagaimana penyerahan apa itu kalau di KPU namanya ada DP4 ya, daftar pemilih ya potensial ya, pemilih pemilu atau pemilihan. Nah, adik-adik di mahasiswa harus sudah mulai belajar tuh. Kalau misalnya mau ada pemilu untuk memilih BEM, akan berarti kan seluruh mahasiswa di perguruan tinggi itu. Nah, itu harus didata. Ada berapa ribu mahasiswa yang punya hak suara. Nah, nanti adik-adik belajar untuk mengelola itu. Sampai kemudian sampai menjadi DPT, daftar pemilih tetap. Misalnya kalau mahasiswa UMC ini berapa ini? Misalnya ada 7.000. Nah 7.000 itu nanti yang akan menjadi DPT berapa? Tentunya dengan persyaratan-persyaratan ya, harus punya misalnya kartu mahasiswa atau misalnya KTP dan seterusnya. Nah, sehingga nanti adik-adik akan berproses ya bagaimana proses pemutakhiran data ya dari mulai DP4 istilahnya ya sampai kemudian menjadi DPS, daftar pemilih sementara, yang terakhir nanti diputuskan menjadi DPT, daftar pemilih tetap. Nah, sehingga adik-adik betul-betul mempraktekkan tentang ilmu mutakhir dari pemilihan atau pemilu itu. Kemudian tahap proses yang berikutnya adalah tahap penyelenggaraan. Bagaimana adik-adik mengumumkan, ya, mengumumkan pedoman dan pendaftaran pasangan calon. Nah, itu biasanya kalau di perguruan tinggi, kadang-kadang waktu itu berubah, tanda kutip seenaknya ya. Nah, adik-adik sudah mulai belajar sekarang. Begitu tahapan sudah diputuskan, maka tidak boleh maju, tidak boleh mundur. Waktunya itu sudah pasti. Ya, karena di KPU waktunya sangat dibatasi. Ya, kalau 2 hari proses itu, ya maka 2 hari. Ya, tidak boleh ditawar-tawar maupun di demo sekalipun. Ya, adik-adik sebagai mahasiswa yang nanti ada panitia harus mampu mempertanggungjawabkan. Ya, jangan sedikit-sedikit minta maaf. Karena didorong, di demo, ya lalu minta maaf. Tetapi adik-adik harus belajar mempertahankan argumen mengapa panitia itu mengeluarkan pengumuman dan menentukan tahap